Selamat pagi para petani di seluruh Indonesia. Saya Bapak Sugiono beserta Bapak Bagus dari DSN Jakarta. Pada kesempatan pagi hari ini saya berada di lokasi lahan cabai seluas 30 hektar yang telah menggunakan plant aktivator, tepatnya di Desa Ciasmai, Kelurahan Pasir Nangka, Kecamatan Sukanegara, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Seperti Bapak ketahui bahwa inilah salah satu lahan cabai tersebut yang telah kita tanami dengan menggunakan plant aktivator. Nah, dari hasil cabai tersebut nantinya akan kita kirim ke perusahaan ABC. Salah satunya adalah keranjang-keranjang untuk membawa hasil panenan ke pabrik. Ini Pak, mau lihat pakai DD Pak. Oh, peti. Nah, itu. Bisa dilihat dari sebesar ukuran tangan. Gimana nih Pak hasil cabai ini menurut Bapak? Cabai ini cenderung besar dan padat Pak, serta berisi. Jadi kalau kita lihat juga nanti bijinya padat Pak. Nah, terus kemudian dari warnanya juga dia cenderung merah sempurna Pak. Oh, merah sempurna Pak. Merah sempurna cocok sekali untuk spesifikasi yang masuk ke pabrik PT Hens ABC. Oh. Ya, jadi kalau biasanya kalau kekurangan pupuk Pak, tanaman cabai itu juga buahnya itu kadang-kadang belang Pak, ada belang hitam di sini. Nah, ketika kita pakai plant aktivator, warnanya juga lebih matang. Ini panjang sekali. Ini pernah Bapak selain menggunakan plant aktivator panjang sepanjang ini? Dengan menggunakan plant aktivator dia lebih panjang Pak. Oh, ya ada perbedaan nyata gitu. Dan juga padat Pak ya? Dan padat dan dia juga kulitnya tebal. Oh, iya. Jadi untuk cabai yang pakai DXN, kalau kita lihat ya dari kulit buahnya dia cenderung lebih tebal Pak. Lebih tebal, akan tetapi bijinya padat. Nah, ini bagus Pak untuk industri. Oh iya. Ya, jadi ketika digiling, dia hasilnya juga tidak encer gitu, pekat Pak. Itu lebih bagus. Biasanya kalau tidak memakai DXN, ukurannya juga memang agak kecil, daging buahnya juga nggak terlalu padat dan bijinya cenderung kopong gitu loh Pak. Seperti itu. Selamat pagi para petani di seluruh Indonesia. Saya Sugiono beserta rombongan dari DSN Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan mewawancarai Bapak Insinyur Dasep selaku penanggung jawab dalam hal pemupukan di lahan ini. Selamat pagi Pak Dasep. Pagi Pak Sugiono. Boleh saya tahu Pak, setelah Bapak menggunakan plant aktivator ini, apa keunggulannya di lahan yang Bapak aplikasi ini? Keunggulan dari pupuk plant aktivator ini Pak, dari pertumbuhan tanaman itu lebih bagus ya, terutama di perkembangan vigornya Pak. Tanamannya lebih kekar dan juga dia lebih tinggi. Terus kemudian pembentukan cabangnya juga lebih banyak, sehingga buah cabenya juga semakin banyak Pak. Nah, yang kita buat di sini Pak, kita nggak terlalu ingin batangnya ini terlalu panjang gitu ya. Kita memang tidak mengejar tinggi tanaman Pak. Yang kita kejar adalah banyaknya pembentukan batang Pak. Karena semakin banyak cabang yang terbentuk, semakin banyak juga buah cabai yang dihasilkan Pak. Buah cabai itu tidak muncul dari pertengahan batang ini Pak, tapi dari sela-sela cabang ini Pak. Ya, cagak ini Pak ya, dia muncul buah itu. Jadi yang kita kejar adalah pembentukan
cabang dari tanaman cabai tersebut. Jadi semakin banyak cabang maka buahnya juga semakin banyak Pak. Sehingga kita memang tidak memerlukan batang yang panjang gitu. Kita cukup pendek saja Pak. Katakanlah standar ya, tidak terlalu pendek juga, kita standar, tapi pembentukan cabangnya yang kita kejar supaya banyak Pak, sehingga buahnya juga semakin banyak. Di sisi lain juga ukuran buahnya Pak, itu lebih padat Pak, lebih padat, lebih besar, karena kalau kita lihat di sini kalau kita lihat di sini Pak, ukuran yang di atasnya aja kan kita besar ya. Nah, ukuran cabainya besar, terus kemudian bijinya juga lebih banyak Pak. Bijinya lebih banyak. Jadi untuk pupuk DXN ini, plant activator ini untuk tanaman cabai itu terutama di tanaman cabai di kami ini sangat cocok Pak. Iya. Ini jenisnya cabai apa Pak? Ini cabai Imola Pak. Ini Imola. Khusus cabai Imola untuk industri. Untuk industri. Iya. Jadi kita di sini memang sangat menjaga kualitas dari buahnya itu sendiri Pak. Berapa perbandingan plant activator dengan pupuk yang Bapak gunakan, dan apa saja pupuk mikro yang Bapak pergunakan untuk lahan cabai ini? Di sini kita gunakan Pak, antara pupuk yang kita pakai dengan DXN, kita cuma pakai 2% saja Pak. 2%. Untuk di sini Pak. Kita nggak nyampe 5 atau 10%, kita pakai cuma 2%, tapi hasilnya juga kita lihat sudah cukup bagus Pak. Terus kemudian untuk pupuk mikronya kita nggak pakai pupuk mikro apa-apa lagi Pak, cuma DXN aja itu. Tapi pupuk makronya tetap ya Pak, seperti pupuk makronya NP tetap dan K ya? NP dan K-nya kita cukupi Pak. Cukupi. Saya dengar jenis Imola ini rentang terhadap N Pak. Ya betul Pak, karena dari segi genetik ya dibuatnya memang dia lebih sensitif terhadap nitrogen Pak. Jadi kalau terlalu kelebihan nitrogen itu biasanya dari bunganya itu rontok Pak. Terus kemudian dari buahnya juga kadar airnya terlalu tinggi, itu untuk industri tidak bagus Pak. Karena nanti ketika digiling, cabainya digiling itu kadar airnya tinggi, larutannya terlalu encer. Gitu. Jadi ini untuk jenis industri ini sangat baik ya, kadar airnya pas, kadar airnya ya. Kadar airnya cukup tidak terlalu banyak air ya. Betul, tidak lebih dari 90% Pak. Jadi terus apa keunggulan menurut Bapak plant activator ini? Untuk plant activator ini Pak, karena dia akan menyerap tanaman ini, dengan adanya plant activator dia menyerap pupuknya lebih stabil Pak, terus kemudian lebih berimbang gitu. Di sini ketersediaan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman cabai sendiri dengan adanya plant activator dia lebih optimal Pak, sehingga dari buahnya dia lebih besar, terus kemudian bijinya padat. Ini daging buahnya juga bisa tebal Pak, lebih tebal. Terus kemudian juga dari bobotnya sendiri dia lebih berat. Biasanya kalau yang tidak menggunakan plant activator, berapa buah dalam sekilo Pak? Kalau tidak menggunakan plant activator itu 1 kilo itu bisa 60 buah. Tapi kalau menggunakan plant activator 1 kilo itu kita cuma butuh 50 buah. Berapa pH tanah untuk ukuran di cabai jenis Imola ini Pak? pH tanah untuk cabai ini kita pertahankan di 6,5 sampai 7 Pak. Ya. Selain tanaman cabai ini kan ada tumpang sarinya Pak. Ada Pak. Di sini kita tumpang sarinya apa Pak? Di sini kita pakai bawang merah Pak. Bawang merah itu varietasnya adalah varietas Bali Pak ya, tuk-tuk. Kemudian cuma karena sekarang ini udah dipanen Pak ya, tapi kemarin setelah kita timbang hasilnya juga bagus. Bawang-bawangnya itu besar-besar Pak ya. Jadi dari hasil tumpang sarinya pun hasilnya sangat memuaskan. Sangat memuaskan Pak. Itu dari satu benih yang kita tanam untuk bawang merah itu bisa menghasilkan antara 7, 8 dan sampai 9 buah Pak. Saya dengar Bapak mengurus juga lahan-lahan di daerah Jawa Barat ini, selain di Desa Ciasmai ini. Apakah ada niatan setelah melihat hasil cabai di Desa Ciasmai ini yang begitu bagus,
untuk mengembangkan ke daerah-daerah yang Bapak tanggulangi di daerah selain daerah Ciasma ini? Oh iya Pak, saya kan kebetulan punya banyak petani binaan ya, karena saya di sini pegang khusus daerah Jawa Barat. Dan memang setelah kita lihat perkembangan tanaman ini memakai DXN, nanti ke depannya mungkin saya akan rekomendasikan kepada petani-petani itu untuk pakai DXN Pak, supaya kualitas buahnya juga lebih bagus. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, atas sama-sama, Pak. atas semuanya. Mudah-mudahan dengan memakai DSN produksi kita akan lebih meningkat, hasil lebih banyak, dan menurunkan biaya pupuk yang biasa kita gunakan. Demikian tadi wawancara kami dengan Bapak Insinyur Dasep selaku wakil dari perusahaan PT Hands ABC. Demikian, selamat pagi, hidup DSN. Pada saya dengar selain di lokasi ini rencananya akan mengembangkan di daerah Sukabumi dan Malang. Oh iya betul Pak. Jadi kita ada pengembangan ya untuk di daerah Sukabumi itu di Kecamatan Sepenan Pak, itu sekitar 50 hektar untuk tahap pertama sampai akhir tahun ini. Kita ngejar mungkin dari bulan September, Oktober, November, dan Desember Pak ya. Mungkin dari bulan sekarang ini kita ada perluasan sampai 50 hektar ya. Terus kemudian yang di Malang kita ada perluasan juga 70 hektar Pak. Semuanya ya. Rencana menggunakan plant activator. Rencananya kita gunain plant activator. Ya. Karena kebetulan juga kalau di Malang kita kan sistemnya plasma Pak. Plasma itu dengan merekrut petani supaya dia menanam gitu ya. Mudah-mudahan dengan melihat adanya tanaman yang kita tanam pakai plant activator itu bagus, mudah-mudahan mereka juga tertarik dan mengaplikasikan DXN ini Pak. Ini sebagian lahan yang 30 hektar itu ya, Pak ini 30 hektar Pak. Ini dari sana juga nggak kelihatan tapi ya, tapi kebanyakan kita dari sini ke sana Pak. Oh. Ya, 30 hektar. Oke.